Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia dengan nomor MPM 2021010113. Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang garawain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Mawaris oleh dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Qadir Jailani SHI MH. Garawain. Pengertian garawain. Garawain mufrad dari lafadz goro yang bermakna bintang cemerlang, kemudian ditasniakan menjadi garawain yang maknanya dua bintang cemerlang. Akan tetapi ada yang memaknai berbeda. Garawain dimaknai dari kata goro, artinya menipu. Menurut Abdul Ar-Rahim, dimaknai menipu karena dalam masalah garawain terjadi penipuan kepada ahli waris ibu, di mana ahli waris ibu yang menerima bagian 1/3 dikarenakan tidak ada anak atau cucu, bukan menerima 1/3 dari harta warisan, akan tetapi menerima 1/3 dari sisa ketika bersama dengan dua orang, yakni ayah dan suami atau istri. Ketika bersama mereka, sejatinya ibu mendapatkan hak warisan 1/3 dari harta sehingga menyamai atau melebihi bagian ayah yang sederajat dengannya. Namun, setelah itu, haknya dirubah menjadi 1/3 dari harta setelah diambil ayah dan suami atau istri terlebih dahulu. Masalah garawain berkaitan erat dengan kasus yang diputuskan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, sehingga kasus ini sering juga disebut dengan istilah Umariyatain, yaitu dua masalah yang diputuskan cara penyelesaiannya dan diperkenalkan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Garawain termasuk ke dalam masalah-masalah khusus. Adapun masalah-masalah khusus adalah persoalan-persoalan kewarisan yang penyelesaiannya menyimpang dari penyelesaian yang biasa. Dengan kata lain, pembagian harta warisan tidak dilakukan sebagaimana biasanya. Masalah khusus ini terjadi disebabkan adanya kejanggalan apabila penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilakukan atau dibagi secara biasa. Untuk menghilangkan masalah kejanggalan tersebut, maka penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan secara khusus. Adapun pembagian garawain. Kasus garawain ini terjadi hanya dua kondisi atau dua kemungkinan saja, yaitu yang pertama, jika seorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya tinggal suami, ibu, dan bapak. Dan yang kedua, jika seorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yang ditinggal istri, ibu, dan bapak. Adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang tinggal adalah ahli waris yang tidak terhijab, karena boleh jadi ahli waris lain masih ada, akan tetapi terhijab oleh bapak. Jadi, suatu kasus warisan itu merupakan kasus garawain atau tidak, diketahui setelah ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari si yang meninggal, kemudian siapa yang terhijab, dan ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan hanyalah terdiri suami, ibu, bapak, atau istri. Apabila ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan hanya terdiri dari suami, ibu, dan bapak atau istri, maka dapatlah dipastikan bahwa persoalan kewarisan tersebut adalah persoalan yang khusus atau istimewa yang diistilahkan dengan garawain. Sekian dari penyampaian materi tentang garawain. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.